Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang. Apa kabar Kang Mbak Yu? Pada pagi agak siang ini kita melakukan pemupukan di lahan bawang merah, di pemupukan susulan ketiga ataupun pemupukan susulan terakhir untuk tanaman bawang merah yang saat ini lebih tepat ya info untuk usianya. Kemarin saya cek di tanggalan, usianya ternyata ini sudah 37 hari setelah tanam. Sekarang ini 37, wes tidak diragukan lagi, umur 37 hari setelah tanam. Untuk bawang merah pada usia seperti ini memang sudah mulai terlihat umbinya. Ini nanti akan kita lebih detailkan bentuknya seperti apa, nanti akan saya buatkan videonya yang dari jarak dekat atau close up gitu ya. Nah, tanaman bawang merah ini di usia seperti ini alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah. Daunnya juga seger, tidak ada yang namanya pucuk kuning, masih normal hijau segar. Dan di usia seperti ini tanaman sudah berumbi, dan umbinya, untuk gambarannya, umbinya ini berwarna mulai berumbi dan warnanya putih semu-semu merah itu. Jadi ndak merah itu ndak, tapi agak cenderung putih umbinya. Biasanya umbi yang model seperti itu biasanya ngomong biasa nih, itu biasanya nanti akan bentuk umbinya akan bagus, sempurna, bundar, ser, dan warnanya bisa merah merona di akhir masa panen. Di usia 37 hari setelah tanam ini kita melakukan pemupukan terakhir. Kita kasih pupuk di lahan ini untuk lahan seluas 60 ru itu, untuk yang terakhir ini sebanyak 20 kilo untuk bibit sekitar 50 kilo. Untuk pemberiannya saya kasih tadi sekitar sesendok munjung ini, segini satu lubang untuk 4 rumpun bawang merah, seperti segini ya, segini itu ukurannya. Dan saya kira 20 kilo itu sudah pas. Ini tadi saya sudah melakukan pemupukan sudah mendapatkan setengah jalan. Sana sudah, yang belum sana itu. Jadi untuk pemupukan ini komposisinya apa saja? Tadi saya melakukan penyampuran di pupuk ini totalnya 20 kilo. Iki ada wes kalong setengah. Jadi ini tadi bisa Kang Bayu lihat, ini yang kayak pasir putih-putih bubuk ding. Ini adalah pupuk ZK tadi 7 kilo. Terus kemudian ada NPK ini serata ketok ini breadthrough, dan NPK nya itu 5 kilo berapa, 12 lah, 12. Terus sisanya fosfat, dan saya kasih sedikit ZA nya paling 3 kilo lah ya. ZA sing granul gitu, putih besar itu. Terus yang agak hitam itu fosfat KSP dari tawon. Jadi saya ulangi lagi, ZK 7, NPK 16,5, Sinar Bio 2, jadi total 14, 5 kilo fosfat, 1 kilo ZA. Itu dosis dari pupuk kita yang sebanyak 20 kilo untuk pemupukan susulan yang ketiga. Pada pemupukan kali ini kalium yang ada di pupuk ZK itu yang paling dominan, karena ini adalah pupuk pemupukan terakhir untuk pembesaran umbi, sehingga untuk kandungan kaliumnya harus kita tinggikan. Dan pupuk ZK ini ada satu kelebihan, karena di dalamnya adalah kalium dan unsurnya yang lain adalah sulfat. Itu sangat bagus untuk kualitas, membentuk kualitas dari umbi, karena nanti umbinya akan bisa merah merona dan pedes. Jadi kualitasnya akan dinaikkan dengan adanya unsur sulfat lah itu. Dan kaliumnya untuk transportasi dari
nutrisi-nutrisi yang ada di tanaman yang akan ditransportasikan, disimpan di umbi. Dan sulfat akan memastikan umbi itu bisa memiliki kualitas yang bagus, baik rasa maupun warna. Jadi umbi ini digedekne kalium, kualitasnya diperbaiki adanya sulfat itu tadi. Terus fosfat masih kita masukkan, dan juga nitrogen yang kita ambil dari ZA yang sedikit itu, dan juga NPK itu juga paling tidak nanti akan membantu dalam proses penguatan daun. Nitrogennya biar daun tetap seger, fosfatnya juga akan membantu dalam proses penguatan akar dan juga membantu dalam proses pembungaan dan pembuahan ataupun pengumbian. Itu juga sangat dipengaruhi oleh peran penting dari fosfat. Seperti itu untuk pembuahan kita yang terakhir di lahan bawang merah usia 37 hari setelah tanam. Dan semoga cuaca masih tetap bersahabat. Cuacanya hari ini masih tetap seperti yang kemarin, cerah. Dan saya kira seperti inilah cuaca yang bagus untuk tanaman bawang merah, akan meminimalisir yang namanya kelembapan dan juga akan meminimalisir adanya serangan jamur karena cuacanya sudah panas. Dan kita juga tetap harus hati-hati, tetap kita lakukan penyemprotan secara rutin. Bisa kita masukkan dalam penyemprotan itu mulai fungisida untuk pencegahan insek yang jelas, karena ini juga banyak kleber. Masalahnya yang pari iki serangan suntuk parah iki. Kita hijau gitu, tapi banyak yang lundung-lundung. Nah, yang kita khawatirkan itu klebernya pindah ke bawang merah, nantinya akan menyebabkan adanya telur, meletakkan telur di sini dan melahirkan yang namanya ulat itu. Makanya kita tetap melakukan penyemprotan insek, itu harus wajib secara rutin kita masukkan untuk jaga-jaga. Dan jangan lupa juga untuk nutrisi fase generatif ini bisa kita masukkan SOP ataupun juga KNO putih kristal ataupun apapun KNO itu bisa kita masukkan untuk membantu proses pengumbian di usia ini. Kita bantu dari daun sebagai nutrisi yang cepat diserap oleh tanaman. Dan jangan lupa unsur mikro ke fase generatif juga kita masukkan untuk memenuhi kebutuhan mikro, walaupun sedikit tetap harus kita masukkan, itu penting. Serta unsur makro sekunder seperti sulfat, magnesium maupun kalsium itu juga harus kita masukkan secara rutin. Paling tidak kita masukkan 1 minggu sekali untuk mikro dan makro sekunder seperti kalsium, magnesium dan sulfur. Itu kalau kayak SOP untuk fase generatif bisa kita masukkan sekitar 2 kali dalam 1 minggu. Nanti sekali tanpa dimasukkan mikro ataupun makro sekunder. Nanti yang kedua, untuk penyemprotan yang kedua dalam minggu tersebut bisa kita campurkan mikro dan makro sekunder. Nanti tetap pantau terus seperti apa pencampurannya, bisa kita lihat di channel saya untuk penyemprotan selanjutnya seperti apa yang kita masukkan di tanaman bawang merah. Kalaupun untuk MKP bisa juga kita masukkan di usia nanti sekitar 40 itu bisa kita masukkan, tapi ya nggak sampai teko panen ya, tapi nanti akan kita masukkan beberapa kali aja. Tapi yang paling utama nanti adalah SOP untuk membantu proses pengumbian di tanaman merah supaya lebih maksimal dan menghasilkan panenan yang berkualitas. Semoga tanaman tetap sehat sampai panen, mendapatkan umbi yang bagus, berkualitas, dan menjadi rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.